Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN 51 Universitas Tidar yang berlokasikan di Desa Kalirjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, yang beranggotakan satu Adina Indri Lestari, dua Faiza Sofiana Asari, tiga Tegar Armanto, empat Ivan Hardi Nurul Iksan, lima Anggun Melia Pancarani. Di sini kami akan menyampaikan tentang jurnal pengabdian yang berjudul Analisis Penyebab Anak Tidak Sekolah di Desa Kalirjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu usaha rencana guna mewujudkan dan menciptakan situasi serta proses pembelajaran supaya anak atau peserta didik dapat aktif dalam proses pengembangan potensi yang ada pada dirinya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang menjadi penyebab atau hal-hal yang dapat menimbulkan anak tidak sekolah di Desa Kalirjo. Strategi pemerintah desa menangani anak tidak sekolah yang sudah terdata, serta dampak dari anak tidak sekolah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan atau flat research. Pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan dengan cara kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis menggunakan Huberman dan Mills. Data yang diperoleh dari hasil monitoring kelompok kami. Satu, sudah menikah dan tidak ingin melanjutkan kembali sekolah. Dua, menjadi santri di pesantren API 2. Dan ini ATS tersebut ingin menyelesaikan di pondok pesantren terlebih dahulu baru mengambil paket C. Tiga, tidak memiliki keinginan melanjutkan sekolah kembali. Empat, telah mengambil paket C. Lima, telah bekerja dan tidak berkeinginan untuk bersekolah kembali. Faktor internal, minat keinginan. Keluarga sangat mempengaruhi minat serta kemana anak untuk sekolah. Keluarga juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya karena keluarga merupakan pendidikan paling pertama bagi anak. Lingkungan serta keluarga itu sangat mempengaruhi tingkat motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dan keinginan anak untuk terus melanjutkan sekolah. Sekolah dianggap membosankan. Sekolah bisa dianggap hal yang membosankan bagi anak karena anak tersebut merasa terpaksa bersekolah di sekolah yang bukan pilihannya sendiri dan bukan sekolah yang diimpikannya. Ketidakmampuan mengikuti pelajaran. Bagi anak-anak yang merasa beban tugas sangat memberatkan dapat menyebabkan pikiran bahwa sekolah itu tidak menarik baginya. Hal ini dapat terjadi karena anak-anak tersebut merasa latihan soal yang diberikan oleh gurunya di sekolah sangat sulit untuk dikerjakan, maupun pada saat proses pembelajaran anak tersebut malu dan takut untuk bertanya mengenai bab-bab yang belum dipahaminya. Ada juga faktor eksternal, meliputi satu faktor orang tua. Hasil dari penelitian yang dilakukan mayoritas latar belakang pendidikan orang tua siswa putus sekolah tersebut termasuk kategori pendidikan sedang dan rendah. Hal ini mempengaruhi pandangan orang tua terhadap pendidikan yang dijalani anaknya. Dua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu alasan banyak anak di Indonesia tidak mengenyam pendidikan dasar dan menyebabkan anak terpaksa putus sekolah. Ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan, tempat tinggal, dan teman seumuran ikut menambah penyebab anak putus sekolah. Di desa-desa di Indonesia masih ada kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya ketika anak baru masuki akhir balik. Hal ini kemudian menyebabkan terganggunya pendidikan anak yang kemudian berimbas pada meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia
di Indonesia dan menyebabkan angka anak putus sekolah meningkat. Strategi pemerintah desa mengatasi ATS. Yang pertama, mendata dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring atau pendataan ulang. Hasil dari monitoring tersebut akan dilanjutkan dengan penawaran program paket C terhadap ATS. Setelah dari mengapa di penawaran program paket C? Karena di Desa Kalirejo rata-rata ATS tersebut putus setelah lulus SMP. Hasil dari program paket C itu kemudian memasukkan data dari hasil kunjungan ke sistem Bapeda. Dampak banyak ATS, terhambatnya pembangunan, terus kemudian kemiskinan, kemudian kejahatan, pernikahan dini, dan stunting. Kesimpulan, faktor penyebab yang membuat anak tidak sekolah atau putus sekolah terdiri atas faktor eksternal dan internal. Strategi pemerintah mengatasi anak tidak sekolah adalah dengan pendataan, monitoring, serta pengadaan program kejar paket. Adanya anak tidak sekolah berdampak pada tingginya angka pernikahan dini. Anak-anak mengalami stunting, kurangnya wawasan atau pengetahuan anak, timbulnya pengangguran dan kenakalan remaja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau uh, ucapan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.